Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallahi bukratan wa asir. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, salat Idul Adha rahimakumullah wa rahimakum. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang syukur alhamdulillah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini menjelang matahari telah terbit, syukur alhamdulillah kita dapat menghadiri suatu pelaksanaan sholat Idul Adha di masjid yang mulia ini. Seraya kita mengetuk pintu rahman dan rahimnya Allah, mudah-mudahan salat yang kita lakukan pada hari ini, ibadah yang kita lakukan pada hari ini, kiranya membawa keberkahan bagi diri kita dan keluarga kita serta saudara kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin Islam akhirul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya serta para sahabatnya. Insyaallah kita yang menjalankan syariat dan serta sunnah-sunnahnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini, di tahun ini, tahun duka cita bagi umat Islam, baik itu umat Islam di Indonesia maupun umat Islam di seluruh dunia. Kalau saja di negara kita, negara Republik Indonesia, tahun ini mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita mendengar berapa jamaah haji Indonesia yang telah wafat di tanah suci Mekah dalam rangka menjalankan perintah Allah, rukun Islam yang kelima. Tapi pada saat ini mereka saudara kita yang sudah daftar untuk pergi haji tidak bisa diberangkatkan. Hanya kita melihat tahun ini berapa jumlah saudara-saudara kita setanah air yang wafat dengan akibat wabah COVID Corona. Ditimpah dulu, diberi pelajaran dulu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita lihat sepak terjang Nabiullah Ibrahim untuk meyakini iman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia suatu pelajaran, dia pandang bintang, wah ini Tuhanku. Setelah bintang itu lenyap, dia berpikir pakai logika, tidak mungkin Tuhanku itu akan lenyap. Setelah bintang tenggelam, terbitlah bulan. Dia pandang, wah ini mungkin Tuhanku lebih besar. Tapi setelah bulan itu lenyap, dia berpikir tidak mungkin Tuhan bisa dilenyapkan. Kemudian timbul matahari. Dia menganggap ini luar biasa, menyinari sinar matahari di seluruh bumi. Maka ini kemungkinan Tuhanku. Tapi matahari itu pun tenggelam. Dan dia meyakini itu bukan Tuhannya. Sepak terjang itulah keyakinan Nabiullah Ibrahim mengesahkan Allah dengan memberi suatu pelajaran bagi dirinya. Pantas Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu keistimewaan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah kita sholat,
pada saat kita tahiyatul awal maupun tahiyatul akhir, setelah kita mengucapkan salawat kepada Nabi, maka kita harus diwajibkan oleh Allah dalam rukun salat membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu Nabi. Tapi diterpa dulu. Nabi sudah layak masuk ke dalam surga. Nabi Ibrahim sudah dijamin masuk surga. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam masih mau belajar. Masih mau mengenal Allah. Masih mau mengenal akan akidahnya. Bagaimana kita? Nabi bukan, keturunan Nabi juga bukan, tapi kita tidak mau belajar bagaimana keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam umur 80 tahun meminta bermunajah kepada Allah, ya Ra, aku belum punya anak, aku sudah mau menganjak tua, tapi aku belum punya anak. Nazar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diminta nazarnya kepada Allah. Tapi luar biasa apa yang Nabiullah Ibrahim alaihissalam panggil. Wahai anakku, aku pada saat itu bermimpi, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini didikan Nabiullah Ibrahim. Dipanggil itu anak, diajak berkomunikasi dua arah antara bapak dan anak. Ini pelajaran buat kita. Kalau ada masalah, panggil itu anak, ajak dialog, berkomunikasi bagaimana baiknya. Nabiullah Ibrahim sudah contohkan, wahai anakku kemari nak, wahai anakku kemari, ada apa ayahanda? Aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Apa jawaban sang anak? Ya abati, if'al ma tu'maru, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah lakukan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Anak kita bagaimana? Kalau diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, sedangkan anak kita sholat saja tidak mau, bagaimana kita mau menjadi jannatun naim, surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Itu yang harus kita renungkan. Kita sholat berjamaah bersama-sama, ruku, sujud, tapi anak kita tidak melakukan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan harap bapak-bapak dan ibu-ibu masuk ke dalamnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Allah berfirman, kita harus introspeksi diri. Tidak mungkin Allah menurunkan suatu ujian kalau negaranya tidak diberkahi oleh Allah. Walau annal ahlal qura amanu wattaqau. Wahai umat Islam di Indonesia, kalau kamu beriman dan bertakwa, la fatahna alaikum, aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ini sudah hampir 6 bulan. Baru saat akhir balik, timbul dewasa, bakti sama Allah, sombong. Yuk, mari sama-sama kita dekatkan kepada ulama. Masjid ini punya majelis taklim, ikut ngaji. Apalagi bapak-bapak yang sudah tua, mau ngapain lagi? Mau gemar-gemar nonton TV? Tasbih banyakin, zikir banyakin, dekati ulama, ajak istri kita untuk memberikan suatu kebaikan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan intisari Idul Adha pada kali ini membawa faedah bagi saya pribadinya dan bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya, sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah irqaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. 2 kali. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada saat khutbah yang kedua ini, mari kita bersihkan hati kita. Kita mengetuk pintu langit Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada salah satu di antara kita yang doanya dimustajabah sama Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadahnya yang ikhlas, karena kesolehannya yang luar biasa, karena bakti dan akhlaknya yang sangat terpuji, sehingga Allah memandang satu doa saja di antara kita yang dikabulkan oleh Allah, maka semuanya akan ikut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan diri kita pada hari raya Idul Adha ini. Kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami. Pada hari ini kami jamaah Masjid Al-Amin di Jalan Delta Serdang, ya Rabb, mengetuk pintu langit Engkau, ya Rabb. Ya Rabb, kami ini hamba yang zalim. Kami ini hamba yang hina. Kami ini hamba yang selalu melanggar perintah Engkau, ya Rabb. Ya Rabb, di hari raya Idul Adha ini, ampunilah segala dosa kesalahan kami, ya Rabb. Ampunilah segala kehilapan kami, ya Rabb. Ampunilah segala kedurhakaan kami, ya Rabb. Ampunilah segala kemaksiatan kami, ya Rabb. Karena Engkaulah yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Ya Rabb, negara kami ini pada saat ini sedang dilanda suatu penyakit virus corona, ya Rabb. Ya Rabb, sudah berapa banyak saudara-saudara yang senegara kami, yang sebangsa kami, bangsa Indonesia, ya Rabb, Engkau panggil gara-gara COVID corona, ya Rabb. Ya Rabb, kami bukan takut untuk meninggalkan dunia ini, ya Rabb, tapi iman kami belum sempurna, ya Rabb. Tapi kami ingin ibadah kepada Engkau, ya Rabb. Untuk daripada itu, ya Rabb, dengan adanya COVID corona ini, ya Rabb, kami amat susah, kami amat sulit, kami amat segalanya, ya Rabb, untuk pergi ke masjid, untuk ibadah kepada Engkau, ya Rabb, serba dibatasi, ya Rabb. Sampai-sampai saudara-saudara kami yang sebangsa tidak bisa menunaikan haji ke tanah suci Engkau, ya Rabb. Untuk daripada itu, ya Rabb, di hari raya ini, ya Rabb, hentikan, ya Rabb, cabut, ya Rabb, musnahkan, ya Rabb, virus corona COVID-19 dari negara kami, ya Rabb. Ya Rabb, andai saja Engkau segera mencabut penyakit tersebut, kami merasa bersyukur dan kami akan tambah iman dan takwa kami terhadap Engkau, ya Rabb. Ya Rabbana, kami punya keluarga, ya Rabb. Jaga iman Islam kami, ya Rabb. Baik itu keluarga kami maupun anak istri kami, ya Rabb. Selamatkan mereka, ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, seandainya ada anak kami yang belum sholat ibadah kepada Engkau, beri hidayah kepadamu, ya Rabb, agar anak kami dapat mengerjakan ibadah kepada Engkau. Ya Rabbana, sekali lagi kami mohon, limpahkan rezeki pada kami, limpahkan rezeki pada keluarga kami, berilah keberkahan kepada istri kami, ya Rabb, agar kami selalu beribadah kepada Engkau. Ya Rabb, kabulkan doa kami, ya Rabb. Kabulkan doa kami, ya Rabb. Dengan rahman dan rahimnya Engkau, kami ketuk pintu langit Engkau, ya Rabb,
Engkaulah yang maha segala maha ya Rabb. Ya Rabb, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.